Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami sungguh penuh dengan rasa syukur. Karena kami menyadari bahwa kasih-Mu tidak pernah berkurang. Tidak pernah berubah sedikit pun untuk masing-masing kami. Tidak peduli apakah kami setia ataupun tidak. Kasih-Mu begitu sempurna. Dan Engkau selalu rela untuk mau memberkati masing-masing kami dengan limpah. Bapa, tolonglah pada sabat ini, agar kami bisa dipersiapkan untuk mewujudkan kerinduan, agar kami boleh hidup menjadi berkat di mana kami berada. Dan menjadi kemuliaan senantiasa bagi Engkau. Bapa, sediakan hati kami masing-masing, rendahkan hati kami masing-masing, sehingga kiranya firman yang akan kami dengar boleh kami mengerti, terlebih kami boleh terima dan mau menghidupkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Dipermuliakanlah ya Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua katakan amin. Di dalam bulan ini tema kita adalah bicara masalah pelayanan. Kita sudah bahas dari berbagai segi ya pelayanan itu. Tapi sabat ini kita mau membahas pelayanan dari sisi rumah tangga, dari sisi keluarga. Baik itu pelayanan di dalam keluarga atau pelayanan yang berasal dari keluarga. Saudara, kalau kita kembali kepada firman Tuhan di kitab Kejadian 1 ayat ke-28, di situ jelas tertulis bahwa Tuhan menciptakan pria dan wanita. Untuk apa? Membentuk satu rumah tangga, satu keluarga. Lalu membentuk satu keluarga untuk apa? Apakah hanya untuk sayang-sayangan di antara pria dan wanita saja? Kalau firman Tuhan menulis jelas bahwa Tuhan mau apa? Keluarga itu menghasilkan apa? Anak, cucu, keturunan. Sehingga apa? Penuhlah bumi. Saya bisa merasakan karena saya sudah jadi orang tua, saya sudah jadi kakek, saya punya cucu, saya bisa merasakan bahwa hadirnya anak dalam keluarga dan juga cucu membawa satu apa? Kebahagiaan. Sesuatu hal yang tidak bisa dibeli. Betul? Saya nggak bisa suruh anak saya, Brandon, pergi ke pasar baru, beli dong. Kasih papa cucu 3, nggak bisa. Ya tak? Semua itu adalah berkat kasih karunia dari Tuhan. Jadi saudara, bisa nggak kita merasakan berempati kepada Tuhan kita? Bahwa Tuhan itu sangat berbahagia jika umat manusia bertambah-tambah. Saudara percaya bahwa pada waktu saudara berbahagia, Tuhan lebih berbahagia dari saudara. Amin. Pada waktu saudara berduka juga jangan lupa Tuhan lebih berduka dari saudara dan saya. Amin. Karena ini yang sering kita lupa. Kalau kita berduka kita marah malah sama Tuhan. Kok Tuhan? Kan begitu. Kalau misalkan anak tertimpa musibah, dia marah sama bapak emaknya. Kok bapak mama bikin saya kena musibah? Dia nggak tahu betapa lebih hancurnya hati orang tua melihat anak-anaknya mengalami penderitaan atau kesulitan. Betul? Amin. Ya. Jadi jangan diragukan bahwa memang Tuhan menciptakan keluarga ini untuk kita bisa memperoleh anak, cucu, dan keturunan. Dan satu hal lagi yang saya mau singgung adalah, saudara ingat kan, dan saudara percaya kan, bahwa Tuhan memberikan hak pilih kepada saya dan saudara. Amin. Ada enggak orang tua juga yang mungkin ada, tapi sebenarnya harusnya orang tua tidak demikian. Dia berkata kepada anak, "Hai Nenat, aku lahirkan engkau khusus untuk menjadi dokter. Jadi jangan macam-macam." Jadi sudah diprogram dari awal. Nah saudara, kenapa pertanyaannya Tuhan enggak menciptakan manusia langsung saja? Langsung tercipta pintar, jadi dokter, pintar jadi ini. Enggak kan?
Karena ada kebebasan hak pilih, makanya Tuhan menciptakan satu rumah tangga. Supaya di dalam rumah tangga itulah terbentuk kebebasan memilih menjadi seseorang, apapun dia, tetapi tetap harus memuliakan Tuhan. Jadi memang udah caranya. Tuhan menciptakan bumi gak bisa cuma, hai aku berfirman, jadilah 1.000.000 manusia, 1.000.000.000 manusia langsung. Gak bisa. Karena memang prosesnya adalah dari sebuah rumah tangga. Jadi saya kasih judul di sini adalah bahwa rumah tangga rupanya adalah sebuah inkubator. Saudara, inkubator, tahu inkubator itu istilah ilmiahnya adalah untuk menciptakan sesuatu yang enggak ada menjadi ada. Itu inkubator. Jadi sebetulnya keluarga adalah, kalau kita dalam topik sekarang mengenai pelayanan, adalah inkubator untuk menciptakan pelayan-pelayan yang luar biasa. Pelayan Tuhan. Ya. Yang luar biasa. Secara apa? Baik secara fisik, karena nggak lucu. Kalau dihasilkan pelayan Tuhan, sakit-sakitan. Baru mau melayani. Baru saya mau khotbah begini, tato. Saya mesti duduk. Baru mau nyanyi buat Tuhan. Sakit gigi atau apa begitu. Bagaimana coba orang yang sakit-sakitan bisa menjadi pelayan Tuhan? Betul? Jadi jangan lupakan dari segi fisik, itu yang sering juga kita suka lupakan. Ya. Jadi kesehatan itu penting. Mental juga penting, udah pasti. Ya, kalau mental kita kurang bagus, kita tidak bisa bijaksana dan jiwanya terganggu. Ya. Mungkin orangnya mudah tersinggung, atau juga orangnya mudah down, stres, ya, depresi dan segala macam. Lalu spiritually tentunya, secara spiritual, secara kerohanian. Kita harus bertumbuh berkembang di dalam satu keluarga. Jadi kira-kira saya coba kategorikan ke dalam 3 kategori dan 3 fase. Apa sih bentuk pelayanan yang sebetulnya di rumah tangga harus dilatih? Kita semua atau manusia lahir dari kecil sudah selfish. Gak usah dilatih. Sudah selfish. Lihat bayi kalau baru lahir. Anak saya nih semua nih Mandy sampai yang paling kecil Baron kalau baru lahir ya. Kalau namanya udah lapar, pokoknya nangis. Benar mamanya bilang, iya sayang nih mama lagi bikinin. Padahal lagi dibikinin. Gak mau tahu pokoknya. Pokoknya saya mau instan sekarang. Kan begitu kecenderungan manusia. Jadi kalau namanya selfishness sudah dari lahir. Tetapi melayani diri sendiri berbeda dengan selfishness. Ada orang yang sampai selfishness maunya dilayani. Ya, mah ambilin kaos kaki. Mah aus. Mah coba bayangkan. Banyak orang tua keluarga yang kaya raya salah mendidik anak. Sehingga saking sayangnya dia tidak didik pelajaran pertama, yaitu anak harus bisa melayani diri sendiri. Aduh, sudah puji Tuhan saya rasa. Ya, mungkin ya kalau orang tua, anak sudah bisa mandi sendiri, puji Tuhan. Ya, oke lah kalau masih kecil baik dimandiin, ya kan? Kalau udah sebesar Bapak SD 6 tahun, atau 3 tahun atau 4 tahun, bagaimana tuh? Mandi masih mesti dimandiin, makan disuapinin terus. Jadi itu satu kesalahan pertama, kita orang tua. Harus secepat mungkin melatih anak sejauh kemampuannya, jangan dipaksa ya. Jadi jangan anak suruh cuci baju sendiri, kasihan. Baru cucu saya baru misalkan 5 tahun, cuci baju sendiri, gosok sendiri. Wah ampun dah, ya kan? Itu kita keterlaluan. Tetapi kita sebagai orang tua harus memperhatikan bahwa anak-anak kita harus bisa melayani diri sendiri. Kalau tidak bisa, saudara, susah hidup di bumi. Dia harus jadi miliarder. Ya enggak? Sebab dia mesti punya pembantu yang untuk pakaian sepatu. Dia harus ada koki yang untuk masakin. Segalanya. Dia perlu ada supir yang buat nyetir. Semuanya sangat dependent. Susah hidup. Kalau kita lihat dari tingkatan pekerjaan, saudara tahu kan kalau kita pekerjaan profesi, sebenarnya ada tingkatan nih. Tingkatan terendah adalah sebagai karyawan. Sebagai karyawan aja harus bisa ngurus diri sendiri. Iya gak sih? Karyawan yang paling rendah. Baru level berikut apa? Manajer. Kalau manajer harus bisa mengurus sekelompok anak buah. Betul gak? Coba saudara lihat makin tinggi
kemampuan melayani itu semakin dibutuhkan. Jadi jangan lupa bagi rumah tangga yang baru, yang belum, mungkin Brandon dan Angie yang baru menikah, dan juga yang masih belum terlambat, anak-anak, karena kalau sudah dewasa sudah susah katanya. Batu sudah mengeras. Kalau kita paksakan seperti sebuah pohon yang sudah mengarah kaku, dia akan patah. Jadi saudara perhatikan pentingnya ini rumah tangga sebagai sumber pelatihan. Latih anak-anak, pertama dia harus bisa melayani dirinya sendiri sejauh yang dia mampu. Tentunya sepanjang bertambahnya umur semakin banyak yang dia bisa urus sendiri. Kalau kayak saya sudah jadi kakek, kira-kira gimana? Udah mesti bisa urus sendiri nggak? Ya cuma maklum lah kalau kita sudah ada fasilitas kita bisa minta ya anak buah ya kan. Tapi sebetulnya saya bisa. Ya kan? Bukan berarti saya suruh ambilin minum sama sekretaris saya nggak bisa ambil sendiri. Betul nggak? Seharusnya dengan kapasitas kita umur kita semakin bisa melayani. Lalu yang kedua, kita harus mengajarkan anak-anak untuk bisa melayani yang lain. Nah kalau dalam keluarga, melayani siapa? Kalau dia anak tunggal, mau tidak mau kasih tahu melayani mamahnya. Jadi apalagi anak perempuan, jangan dibiarkan tidur bersolek terus. Jadi apa itu anak kita nanti kalau sudah berumah tangga? Wah cantiknya luar biasa, tapi goreng telur aja nggak bisa. Masak nasi nggak tahu, rice cooker baru pernah tahu sejak menikah. Oh ada rice cooker ya. Ajaib ya, coba bahaya banget. Tulisan Roh Nubuat mengatakan kepada wanita nomor 1 harus dilatih belajar memasak. Karena makanan berperan kepada kesehatan. Kalau Gojek, GoFood terus, makan di luar terus, saudara tahu sendiri kalau di luar yang penting nikmat. Ya kan saudara mah tahu, kita makan sop buntut dari luar nikmat. Apapun masuk tuh lemak, wah tapi semakin apapun masuk semakin nikmat. Mungkin Om Peter tahu kan pengalaman memasak. Jadi harus diajar dari kecil juga dia mulai mau melayani. Yuk bantu mama. Ya, sedikit seberapa yang dia bisa bantu. Kembali lagi ingat ya, kita mesti tahu kapasitas anak kita. Jangan suruh angkat yang berat-berat, dia belum bisa. Kalau saudara nonton YouTube film-film bagaimana anak-anak kecil di China, walaupun kecil sudah bisa melayani, bahkan dia bisa merawat, dia punya nenek. Masak, adiknya semua, itu sebetulnya bisa saudara. Kalau kita memang sudah membiasakan dari awal. Melayani orang lain. Karena di sini pelajaran melayani orang lain, di situ dia belajar. Bahwa hidup ini bukan melulu tentang diri kamu sendiri. Kita juga harus berbagi. Kita juga harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita juga bisa harus membahagiakan orang lain. Di situ dia belajar. Apalagi kalau sudah punya adik, ya dah, tolong dong ambilin adikmu ini, kan gitu, ya. Karena ini penting sekali dalam nanti kita lihat adalah kesuksesan di dalam kehidupan. Ya, berapa banyak rumah tangga, saya dengar kebetulan saya jadi influencer masalah rumah tangga, banyak sekali rumah tangga berantakan, tahu nggak? Di dalam dunia ini, betul? Yang jauh dari ideal. Lalu kalau saya cari tahu kenapa ya penyebabnya? Penyebabnya adalah dari rumah tangga. Karena orang tua tidak mendidik anak lelaki maupun anak perempuannya dengan benar. Amin. Dengan rendah hati kita orang tua sering lalai. Sehingga kita menghasilkan seorang anak lelaki yang egois. Yang memandang rendah wanita misalnya. Begitu juga wanita yang manja, yang tidak mempunyai tanggung jawab, hanya menuntut. Akhirnya rumah tangga seperti apa? Ya. Nah yang terakhir tentunya tujuan yang paling ultimate adalah serving God. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, gak mungkin seseorang bisa melayani Tuhan. Kalau keluarganya aja, saudaranya yang kelihatan kasat mata, dia tidak bisa. Bagaimana mau melayani sesuatu yang nggak kelihatan? Ya, jadi ini saya secara singkat meng-summarize bahwa di dalam keluarga
kita harus didik 3 hal ini. Dimulai dari ini, nggak mungkin loncat ke sini. Ya, harus di sini dulu. Karena kalau nggak bisa ngurus sendiri, jangan harap bisa ngurus orang lain. Sendiri aja nggak bisa pakai celana, mau pakai celana orang lain. Gimana saya mau pakai celana? Saya juga nggak tahu. Nenat, gimana pakai celana, pakai baju? Ya nggak mungkin. Jadi kita harus bisa dulu merawat diri sendiri baru kepada orang lain. Termasuk kepada pembantu rumah tangga. Itu juga perlu diajari satu pelayanan sejauh sopan santun. Karena pembantu juga manusia. Betul? Jadi nggak apa-apa kalau kadang-kadang kita suruh anak, tolong nih kasih makanan ini, bagi kue ini buat pembantu ya. Dia juga manusia supaya bagi. Di situ kita ajar anak kita mempunyai jiwa berbagi. Tidak memandang rendah. Paham ya? Itu penting ya. Jadi jangan sampai nanti kalau udah jadi bos di satu perusahaan bentaran berhenti karena sangat diktator, tidak peduli kepada harga diri ataupun kesenangan, kepentingan dari bawahannya. Saya mau tekankan bahwa family is the most important. Jadi rumah tangga adalah yang terutama. Nah, saudara nggak sadari ya bahwa setan ini memang kerjanya banyak. Oh, kok dia menggoda di sini, dia di sini. Tapi saudara, rupanya setelah kita mengerti, kita tarik benang merah, tujuannya cuma satu, tujuan utamanya menghancurkan rumah tangga. Kalau rumah tangga hancur, semuanya hancur. Coba pikirkan aja, berantai nggak sih efek domino nggak? Efek domino nggak? Kalau rumah tangga hancur, bagaimana kalau ini anak jadi calon presiden nanti, negaranya hancur. Kalau dia jadi calon menteri, negaranya hancur. Ya kan, korupsi atau bagaimana, ya kan? Kalau jadi apapun, jadi bapak, jadi ibu, hancur. Kalau sudah hancur semuanya, ya hancur. Jadi memang perlu disadari. Saya beberapa lama sudah sadar sebetulnya. Penginjilan seringkali mengadakan KKR. Mau menobatkan orang-orang yang tua, ya kan, yang sudah dewasa. Tapi kayaknya nggak habis-habis pekerjaannya. Yang saya suka bilang tobat kumat. Kenapa? Karena rupanya kita nggak menyadari sumber utamanya. Kalau kita mau betulin bocor di rumah nih, setiap hujan bocor, terus gini aja deh, paling gampang kayak saya pernah dengar nggak solusi untuk diperuit banjir, dia beli pompa yang besar, skala besar. Jadi biar aja banjir, tapi kita sedot. Nah, jadi mungkin di rumah gitu. Ya udah, kita pakai pelayan 20 orang aja. Jadi kalau nanti hujan langsung 20 orang bergerak bawa ember, bener. Tapi itu menyelesaikan bocornya enggak? Enggak selesai. Jadi rupanya kerusakan dunia ini, begitu banyak manusia yang tidak punya iman yang benar, mental dan tabiat yang benar, sebetulnya kalau mau dibenerin adalah mulai dari keluarga. Makanya saya bilang, sebetulnya evangelism itu semua harus fokus kepada bagaimana membangun rumah tangga yang benar. Itu sebetulnya. Bukan KKR ngomongin hukum. Hai, kuduskan Sabat, bawa perpuluhan, begitu-begitu. Itu semua kepentingan-kepentingan individu yang mungkin tidak berdasar. Ya, tapi yang benarnya harus kita fokus bagaimana membangun rumah tangga yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu adalah awal dan yang terpenting. Jadi keluarga dikatakan adalah rencana Tuhan untuk menciptakan manusia yang godly people, yang bersifat keilahian, yang bisa betul-betul melayani dunia. Coba saudara perhatikan, kembali kepada yang slide sebelum ini. Berapa banyak, sudah dengar gak sih pelayan-pelayan Tuhan, mungkin di dalam gereja juga berapa banyak, dalam komunitas kita juga berapa banyak yang konflik. Baru kita bicara mau adakan kelompok choir, menyanyi memuji Tuhan, berantem masalah nama grupnya saja. Saya mau tanya coba, lucu kan? Gimana tuh? Wah, kalau nggak nama grupnya ini, saya mengundurkan diri, saya tidak mau. Coba saudara bayangkan, pelayanan juga gagal. Karena gagal dia dilatih di dalam keluarganya dulu masih kecil. Paham ya? Dia mungkin cuma lolos melayani diri
Jadi apa-apa fokusnya diri. Dia nggak pikir melayani others, apalagi melayani Tuhan. Orang yang sudah berhasil dididik melayani Tuhan, dia siap bahkan dirugikan. Saudara amin nggak? Tuhan Yesus diuntungkan atau dirugikan? Sangat-sangat dirugikan. Ya dah? Syarat sebetulnya untuk bisa jadi pemimpin di dalam gereja maupun di mana aja. Yaitu kalau dia sudah bisa mengurus rumah tangganya sendiri. Setuju nggak? Istri dan anak-anak aja terbengkalai nggak bisa diurus, berantakan. Gimana dia bisa mengurus satu komunitas, satu perusahaan, apalagi satu negara? Betul? Betul nggak kira-kira? Karena memang keluarga juga menjadi tempat berlatih. Bagaimana kita bisa memanage jumlah yang nggak begitu besar. Satu, dari jumlah udah nggak begitu besar. Kedua, ada keberuntungan karena hubungan darah. Mestinya lebih gampang kalau hubungan darah tuh diajak kompaknya. Yang namanya saling mengasihi gampang. Betul nggak? Kalau namanya keluarga, misalnya keluarga istri saya namanya Tanjung, keluarga Tanjung. Kalau diajak saling mengasihi kompak sesama keluarga Tanjung, mudah banget. Tapi kalau sudah keluarga Tanjung dengan keluarga Huta Barat, dengan keluarga ini dan keluarga itu, pusing 7 keliling. Gitu? Ya. Nah, jadi dari sini kita menyadari bahwa penginjilan itu sudah wrong target sebetulnya. Kalau cuma kita mau per individu bertobat, bocornya nggak pernah hilang, banjir terus. Makanya lihat pekerjaan nggak pernah habis. Justru kerjanya mesti paralel. Benerin yang sudah terlanjur, dia benar bertobat sebelum dia mati supaya bisa selamat. Tapi ini jangan diabaikan nih yang datang terus nih. Yang terus nih anak-anak yang makin bandel-bandel tuh makin lama makin kacau. Itu sumbernya dari rumah tangga nggak dibenahi. Nggak ada habisnya. Ya, saya mau bahas sekarang adalah apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita di bumi. Dan ini sebagai bukti pekerjaan setan untuk merusak yang saya namakan rumah tangga. Jadi sudah berkembang banyak unmarried. Zaman sekarang ini banyak orang mulai tidak mau menikah. Ya, itu sudah menjadi tren nih. Kalau baca di surat kabar tahun 2023 di YouTube, di Hong Kong, orang lebih senang piara kucing daripada punya anak. Coba saudara, dulu saya pernah cerita di Amerika, lebih senang piara anjing daripada punya anak. Paham? Karena anak-anak gak setia. Udah umur remaja, ibu bapaknya ditinggal pergi. Tapi kalau anjing stay sampai mati. Sehingga orang tua bisa pikir mendingan punya anjing daripada manusia, daripada anak. Pusing ngedidiknya. Coba saudara bayangkan. Di Hong Kong sekarang terjadi. Lebih senang piara kucing. Jadi siapa peternak kucing pergi ke Hong Kong aja ekspor. Pasti laku keras. Betul? Ya. Jadi terus di sini di China. Ya. Di China juga sekarang, di Jepang juga, semua di Italia juga, di seluruh dunia. Mereka melihat penyusutan jumlah warga negaranya. Makin menipis. Sampai diprediksi tahun 2000 berapa katanya, negara mana saya lupa. Apa Italia? Kan kosong. Nggak ada lagi penduduknya. Karena fenomena yang terjadi ini, banyak anak muda yang tidak mau menikah. Satu alasan tidak mau menikah adalah karena faktor ekonomi. Seperti di Jepang. Dan juga di China pernah, dan di Singapura. Pemerintah menerapkan kebijakan pajak berganda kalau anak lebih dari 2. China kalau anak lebih dari 1. Akibat itu, belum lagi cost of living dan segala macam stres. Akhirnya, udah lebih bagus aku hidup sendiri aja. Apalagi memang manusia sangat selfish. Udah pas banget. Alasan kedua, susah mencari pasangan hidup yang benar. Yang ada putus, kecewa. Coba lagi deh, putus lagi, kecewa lagi. Udah mendingan gue gak menikah dah. Sampai ada orang yang gak percaya adanya cinta. Sampai orang bisa menyimpulkan, semua lelaki busuk, selesai. Kan gitu. Kadang-kadang istri kita juga suka begitu ya, menyamakan semua lelaki. Kadang-kadang kita mesti ralat, nggak semua lelaki sama dong, ya kan gitu kan. Tapi itu yang menjadi kesimpulan yang buruk. Saudara, bahkan sekarang, coba lihat di Instagram berapa kali saya lihat.
Pemerintah Jepang menyediakan beasiswa. Nah ini siapa nih anaknya yang mau kuliah? Ini ada beasiswa dari Jepang. Full. Kuliah gratis, tinggal gratis, makan gratis, dikasih uang juga hidup. Tapi pergi ke Jepang. Jadi mereka saking orang pinter ya, nggak kayak kita mungkin ya yang masa bodoh. Kalau orang pinter dia udah tahu, bahaya nih 5 tahun ke depan. Sampai dia berupaya. Kalau nggak bisa, mereka coba beberapa hal kalau dilihat baca, negara mulai kasih subsidi. Ada di mana tuh, di Auckland atau di mana sampai dibiayain biaya rumah sakitnya. Mau apa? Operasi mahal kan? Dibayarin negara. Dihidupkan susu semua disuplai sampai anak umur berapa tahun begitu. Coba negara sampai mau keluarkan dana, cepet, ayo dong punya anak, ayo harus begitu. Ya dah? Nah, sampai dengan cara yang mudah, mereka mau bagaimana? Udah hijack aja lah anak-anak muda dari Indonesia misalkan, ayo ke Jepang semua, jadi warga negara Jepang. Udah ntar Indonesia yang sepi, ya kan? Semua pergi ke Jepang. Nah itu yang terjadi karena fenomena yang luar biasa. Saudara, saya mau singgung bahwa ini adalah zaman Musa terulang kembali. Yang saudara kalau mau sadari. Kalau saudara baca di firman Tuhan nih, baca di kitab Joel. Tuhan bilang nanti akan datang sekelompok generasi muda yang Tuhan perempuan dan lelaki, lelaki dan wanita. Yang Tuhan akan curahkan Roh Kudus untuk menjadi tentara Kristus pada akhir zaman. Saksi yang terakhir. Ini Tuhan mau sedang bentuk. Di dalam Kisah 2 ayat 17 juga diucapkan hal yang sama. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people, your sons and daughters. Lihat, tapi sekarang setan mencoba, itu nubuatan gak terjadi. Karena udah gak ada sons, gak ada daughter. Bumi kosong, sepi. Jadi zamannya Tuhan Yesus juga sama. Setan bekerja untuk membunuh kan semua anak lelaki pada waktu itu. Termasuk waktu zaman Musa. Dan ini setan sedang bekerja membunuh rumah tangga sehingga tidak ada lagi keturunan. Jadi dikatakan krisis populasi dan angka kelahiran yang anjlok di Jepang. Diyakini disebabkan karena banyak warga yang tidak mau menikah dan punya anak. Muncul anggapan masyarakat yang terbiasa hidup dengan teknologi canggih dan standar hidup tinggi. Mereka dinilai, saya sendiri kurang kebaca nih, lebih memprioritaskan kenyamanan pribadi daripada membesarkan anak. Jadi memang terutama kaum wanita nih yang sudah nggak terlatih susah. Aduh ribet punya anak. Ntar body berubah bentuk. Ya kan itu nomor 1 kekhawatiran wanita. Iya nggak? Belum rewel gini. Mendingan uangnya buat beli make up sendiri. Baju indah segala macam. Udah ganti-ganti pacar aja. Udah nggak usah pikirin anak. Jadi kecenderungan. Generasi muda zaman modern nggak terpikir mau punya rumah tangga apalagi anak. Ya. Baru-baru ini. Apa ini? Ini ada yang komplain. Saya lelah hidup dengan perasaan terus-menerus menekan diri saya yang sebenarnya sejak putri saya lahir. Ungkap ibu di Jepang. Jadi menyesal punya anak, stres. Jadi lebih banyak beban. Nah terus Dubes Jepang baru-baru ini di Indonesia bicara. Dubes Jepang untuk Indonesia karena Sugi Kenji menyebut gaya hidup melajang menjadi faktor rendahnya angka kelahiran di negeri Sakura. Ya. Ini apa nih? Banyak nih. Saudara lihat aja nanti di YouTube. Krisis populasi di Jepang. Makin ngeri. Banyak sekolah tutup. Mending 1-2 sekolah. Ribuan sekolah tutup. Nggak ada murid. Karena nggak ada punya anak kecil. Paham nggak? Coba ngeri juga nih. Saya bisnis di bidang pendidikan. Ini satu problem saya juga. Ya kan? Tapi mungkin saya nggak buka sekolah TK. Ya kan? Kalau udah dewasa. Tapi ujung-ujung akan surut juga. Karena yang TK kan harus menjadi besar. Yang besar jadi tua. Kok nggak ada lagi anak remaja yang perlu dididik habis. Ya. Nah terus apa lagi? Fenomena, tutup. Ya. Terus angka kelahiran terus. Ini sekolah tutup. Ribuan sekolah tutup. Jadi luar biasa fenomena. Ini yang pertama ya. Yang setan coba lakukan. Menghasut dan menciptakan situasi sehingga orang tidak mau menikah.
Kalau ini gagal, masih mau menikah, apa strategi berikut yang setan mau lakukan? Ya, coba kita lihat. Childless marriage. Nah, ya kan? Oke lah. Boleh deh menikah kata setan. Nggak apa-apa. Tapi jangan punya anak ya. Gitu. Udah hidup berduaan aja, enjoy aja. Selamanya nggak usah punya anak. Sedangkan firman Tuhan dibilang anak itu seperti anak panah. Tahu anak panah, arrow di tangan orang pembusuk. Coba saudara pernah perhatikan, lucu nggak sih kalau ada pemanah perang tapi nggak ada anak panah. Dia gini-gini aja. Nggak ada anak panahnya. Betul nggak? Jadi itu seperti kehidupan kalau nggak punya anak sebenarnya seperti itu. Ya, Tuhan karunia anak itu sebagai pemberian dari Tuhan. Nah, didn't the Lord, nah ini juga apa sih tujuannya Tuhan menciptakan pernikahan? Didn't the Lord make you one with your wife? In body and spirit you are His. And what does He want? Godly children from your union. Makanya Tuhan mau apa? Terlahirlah anak-anak berkarakter ilahi. Dari apa? Pernikahan. Juga apa? Dia katakan kepada Abraham bahwa engkau Abraham akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarga di bumi. Jadi bukan kepada individu, kepada keluarga. Jadi pentingnya apa? Rumah tangga. Ya. Apa yang setan lakukan sehingga orang berumah tangga nggak mau punya anak? Bahkan mau punya anak 1 atau 2 saja. Apa kira-kira? Mahalnya kehidupan, ya kan? Semua serba naik, minyak goreng lah, apalah rumah semuanya makin gak kebeli. Itu pintar juga setan caranya, dari apa? Selfishness juga, orang mau cepet kaya, dia serakah segala macam. Udah saling mempersulit hidup. Akhirnya bilang, udah gak mampu dah. Mau pesta nikah aja udah gak mampu. Uangnya gak ada boro-boro, mau punya anak. Sekarang melahirkan anak berapa duit ya? Puluhan juta kan? Iya gak sih? Sekarang? 50? 40-an juta. Saya nggak tahu range-nya kan, mungkin paling murah berapa tuh? Ya kan? Semurahnya pakai bidan masih berapa? Jadi ya mesti belajar ya cara melahirkan diri sendiri kalau nggak ada uang, ya kan? Betul nggak? Jadi segala sesuatu susah gitu. Mau beli susunya lagi berapa duit? Aduh, diapersnya segala macam ribet. Jadi ini membuat orang tidak berani punya anak. Belum lagi saya kelewat tadi, kenapa unmarried atau married juga nggak punya anak. Ini juga mengejutkan. Bahwa dari kaum wanita sudah berkurang, apa sih orangnya sex desire. Keinginan untuk berhubungan suami istri. Karena juga udah penuh. Gimana coba orang udah mumet kerjaan gini. Suruh dideketin suami, ayo dong mak sayang. Orang sibuk pikiran gitu, ngerti gak? Itu juga cara setan coba. Sehingga akhirnya, aduh udah gimana lagi nih rumah tangga. Udah diemprokin suami istri aja masih gak mau punya anak coba. Seperti itu. Itu memang nyata terjadi. Ya, childless marriage. Kita lanjut. Fatherless marriage, ini aneh lagi, betul. Oke deh, kata setan gini, kamu mau punya anak boleh, tapi asal anaknya hancur aja, anaknya nggak bener, kan gitu. Jadi saudara, ini sudah mulai tren, ini contohnya gambar, ini saya kasih lihat, ini seorang wanita. Dikatakan di sini dia sudah nggak bisa nunggu, umur udah 41 tahun. Nah pasti ini relate banget dengan wanita semua yang di sini. Kalau udah mulai mikir, gue udah umur berapa nih, tapi ada tekanan gue pengen punya anak. Tapi secara biologis kesehatan katanya kalau udah umur sekian nggak mungkin punya anak, udah nggak bagus, berbahaya, betul nggak? Dan dia nggak percaya karena dia udah gagal berkali-kali pacaran. Dia pikir, this is my dream man. Ternyata busuk juga. Gitu kan ibaratnya. Jadi dia bilang, udah saya gak mau menunggu lagi. Jalan pentas aja. Punya anak tanpa bapak. Jadi pakai bayi tabung. Jadi bayar sekian juta mahal. Setelah dia cari donor sperma, entah dari bank sperma dari mana. Dia gak peduli bapaknya siapa gitu kan. Yang penting adalah sebuah sperma masuk ke sel telurnya. Ditabung sini, dibuahkan dulu di tabung, terus masuk ke dia punya rahim. Jadi anak. Jadi fatherless. Padahal di kitab Mazmur 103 ayat ketiga apa?
as a father shows compassion to his children, so the Lord show compassion. Jadi penting sekali peranan seorang bapak. Dan saya baca, ini ada nih buku, The Fatherless Generation. Kalau saudara cek di internet, rupanya, saya bukan menghina para ibu ya, ini udah hasil research katanya. Anak yang dibesarkan tanpa bapak, kemampuan untuk bisa mempunyai kebijaksanaan, membedakan benar dan baik, itu sulit. Makanya anak-anak yang fatherless jadi LGBT banyaknya. Atau orang yang free sex, kalau dia sebagai wanita. Pokoknya nggak karuan hidupnya itu. Karena saya nggak tahu ya, karena memang seorang lelaki kan berpikir logika. Kan biasa tanya bapak ya kalau keputusan gini, betul nggak sih? Wanita kan lebih banyak pakai feeling. Kayaknya aku nggak suka anak sama dia. Iya kan, masih nggak suka. Nggak peduli judgement lainnya. Tapi itu kenyataan research bahwa anak-anak yang dibesarkan tanpa bapak itu berbahaya. Nggak bisa. Ya. Udah ya. Itu dikatakan after going on many bad dates. Ya kan? Udah ketemu pacaran, udah lah. Fatherless marriage. Nah, ini contoh lagi yang lebih baru. Saya didapat nih dari Hani kemarin kasih tahu. Ini artis di China. Punya anak berapa? 1, 2, 3 tanpa bapak. Ini bapaknya dia pilih. Satu mungkin orang Itali, satu orang ini. Jadi anaknya bermacam ragam tuh mukanya. Lihat nggak? Dia tinggal ciptain aja dia suka yang mana. Dia besarkan ini anak tanpa bapak. Karena dia pikir, udah lelaki bikin pusing. Coba Pak Agung, lelaki bikin pusing memang. Ya paling kalau lakinya nggak bener, lebih baik nggak usah merit, bener lebih bahagia daripada merit punya suami. Aduh, ya kan makan hati. Saya aja bisa rasakan, walaupun saya lelaki kan gitu. Jadi makanya dia bilang, udahlah tanpa lelaki aja, dia bisa tuh punya anak nyata. Sekarang ini nyata. Tolong jangan saya khotbah ini memotivasi para wanita di sini untuk mengikuti jejak salah satu yang kita bahas ya. Kalau gitu, mungkin saya juga mau punya anak tanpa suami ya. Jadi di sini apa? Jadi tetap Tuhan punya perintah di sini ya, bahwa di sini dibilang dinasihatkan kepada anak-anak untuk dengar nasihat bapakmu. Jadi memang penting menurut Tuhan ada seorang bapak, imam, pemimpin di dalam rumah tangga. Jadi pertumbuhan anak itu bukan hanya secara fisik. Tumbuh juga. Memang kurang cakep apa? Kurang cantik? Iya, fisiknya oke, dalamnya nih berantakan, nih bahaya. Betul nggak? Kalau ininya, manusia kan digerakkan oleh ininya. Apalagi frontal. Tadi dibilang bapak pengaruh banget kepada frontal anak. Ya. Oke. Lalu berikut. Nah, ini lebih kacau lagi. Udah deh, sejenis aja. Sama temen kamu aja deh udah aman. Ya kan? Jadi ini juga udah hilang konsep tujuan berumah tangga. Berumah tangga itu bukan cuma asal ada cinta gitu kan. Atau emosi atau nafsu. Sejenis, sehingga ini nih, lelaki dengan lelaki tukar cincin di hadapan hakim atau di lapangan gereja. Ini wanita dengan wanita di gereja. Ini sudah terjadi, real. Masuk ke dalam gereja, kan begitu. Ini juga hasil pekerjaan dari setan. Untuk menyerang habis misi Tuhan. Jadi, setan lebih pintar dari saudara dan saya. Buat setan, kalau rumah tangga hancur, selesai. Saya ketawain aja sama Tuhan. Tuhan mau utus siapa? Ya tak? Nggak bisa, semua sudah berantakan, ya langsung kepada pusat dan intinya yang apa Tuhan cipta. Padahal udah jelas Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarannya adalah apa? Lelaki dan perempuan dari awalnya. Bagaimana jadi lelaki menikah dengan lelaki gitu loh? Saya nggak habis pikir kadang-kadang, walaupun kita mungkin tetap mengerti bukan membenci ya. Tetapi bayangkan, seorang perancang sepatu aja desain sepatu berbeda kanan dan kiri. Bagaimana saya paksakan, saya beli 2 pasang sepatu, yang kanannya saya buang semuanya, saya pakai yang dua-duanya yang kiri. Satu untuk kaki kanan juga yang kiri. Saudara bisa bayangkan cepat atau lambat kaki saya cedera nggak?
Mereka belum merasakan aja. Cepat atau lambat mereka akan merasakan bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai. Ingat ya, dosa apa sih? Dosa itu yang tidak sesuai. Bukan soal kehendak Tuhan secara egois. Tetapi yang sesuai dengan rencana. Hikmat dari Tuhan. Pasti berujung tidak baik. Ya. Jadi ini juga sudah jadi tren. Oke. Lalu ini berikutnya lagi. Udah bagus. Menikah bagus. Punya anak juga bagus. Sekarang gini deh. Saya landa kamu kemaruk sama harta. Sehingga bapak dan ibu harus sama-sama bekerja. Karena cari duit. Career woman. Nah ini penting bagi yang para ibu harus bekerja. Ini ada mesti hal-hal yang diperhatikan. Pertama dikatakan, apakah harus bekerja di luar rumah? Berarti ada opsi sebagai ibu bisa kerja online sekarang. Kerja di rumah sambil tetap anak diperhatikan. Kalaupun tidak, saudara baca di sini. Many have unquestioningly swallowed the false assumption. Jadi banyak sekali orang mempunyai asumsi yang salah, yang keliru. Ya, terutama di dalam dia bilang, kan ini udah 21st century, abad ke-21. Kita hanya harus hidup dengan kenyataan bahwa kedua orang tua harus cari duit sama-sama. Nggak bisa tidak. Karena segala sesuatu semakin mahal dan kebutuhan semakin tinggi. Kita mempunyai televisi nggak mau cuma 32 inch. Betul nggak? Maunya mungkin 70 inch. Nah itu kan kebutuhan semua meningkat. Sehingga harus cari uang yang banyak. We just cannot afford not to both work. Jadi nggak bisa. Kita nggak bakalan hidup kalau tidak dua-dua bekerja. Dan dikatakan lagi ini yang paling statementnya. Tapi tentunya juga anak-anak kami akan survive kok. Buktinya banyak rumah tangga. Anaknya gede, sehat, nggak sakit-sakitan, ditinggalin sama pembantu. Yang penting kita kasih uang aja. Kasih tau, Mbak, nanti kasih makan ya jam sekian ini. Ya udah. Nah, but remember, just surviving is not the goal of families professing holiness. Jadi peran ibu itu tetap penting. Ada nanti statistik lagi, coba saya kasih lihat di sini. Ini hasil, train children in the way they should go. When they grow old, they won't depart from it. Ini firman Tuhan. Siapa guru yang paling benar kalau bukan ibunya sendiri? Ya, betul? Ibu dan bapak, ya, didukung bapak. Jadi ini tahun 2021 hasil dari penelitian yang masih berlangsung, ya, selama 15 tahun, melibatkan 10 buah kota, lalu didukung biayanya oleh pemerintah. Ini penelitian, research, untuk mengevaluasi keputusan dalam membesarkan anak. Ya, nah dikatakan research ini dari National Institute of Child Health and Human Development, ya, dikatakan melacak, mengikuti, memantau dari lahir, ya, sebanyak 1.364 anak. Jadi dilakukan penelitian sejak lahir sebanyak 1.364 anak. Biayanya dari pemerintah, kalau nggak sanggup, dana yang besar, ya. Terus children from all walks of life in all types of qualities of child care arrangement. Jadi dianalisa dari berbagai variasi cara orang membesarkan anak. Ada juga yang dititip di rumah, apa itu namanya itu? Rumah, ada kan rumah yang penitipan anak? Atau ada cara pakai babysitter atau gimana. The more time, ini kesimpulannya, the more time young children spend in child care, the more likely they are to display behavior problem. Jadi jangan sampai orang tua, apalagi yang orang tua modern gini, sebelum pergi kerja, dia drop dulu anaknya di panti, child care. Dia bayar harga mahal. Dia lihat dulu fasilitasnya bagus kok, tempat mainannya semua, segala macam bagus. Tapi analisa mengatakan semakin kurang waktu bersama ibunya atau semakin banyak waktunya di child care tadi, semakin banyak problem setelah dewasanya. Jadi problem itu dibawa sampai remaja. Ini hasil penelitian loh.
Dia nggak sanggup untuk 100.000 anak kebanyakan gitu. 1.300 aja sudah banyak itu untuk melakukan survei research dan menyimpulkan. Oke. Terus ini lagi. Specifically katanya researchers found that children spending more than 30 hours a week, lebih dari 30 jam seminggu di child care away from their mothers, itu 3 kali lipat kemungkinannya untuk mempunyai sifat yang agresif. Yang suka mukul, suka teriak, segala macam. Jadi perhatikan bagi ibu, terutama kayak anak saya ini Mandy yang juga masih berkarir bekerja, harus pintar-pintar mengatur the balance. Tetap anak itu harus diperhatikan. Ya, ada ibunya. Karena nanti kita lihat ya berikutnya. Jadi as a mother comforts her child, so I will comfort you. Coba bayangkan Tuhan saja menyamakan, membandingkan bagaimana dia memberikan penghiburan kepada kita sama dengan seorang ibu memberikan penghiburan, kenyamanan, kedamaian kepada anak-anaknya. Jadi luar biasa peranan seorang ibu itu, ya. Jadi jangan diganti bapak, udah bapaknya sama aja lah, bapaknya yang gendong-gendong kasih susu. Aduh kalau bapak gendong, kalau ibu mungkin gendong, kalau bapak cung gitu kalau gendongnya. Itu susunya cepet banget habis gitu kan. Kalau ibu sabar banget, anaknya masih begini, ayo nak, ya, udah sampai marah, ayo nak, itu ibu lebih sabar. Kalau bapak, udah makan tuh dia, ya kan? Jadi makanya disamakan bahwa peran ibu itu penting gitu loh, oke? Ini apa lagi? Children lagi. Nah ini juga sama research. Terus pokoknya tuh sampai teen years, sampai remaja itu problem ke bawah. Jadi dikatakan aja di sini di Alkitab bilang, parents do not provoke your children. Ya, bukan maksudnya memanjakan anak supaya dimanja supaya jangan marah, bukan. Tetapi jangan menggunakan kekuatan, otoritas dengan paksa. Sehingga anak itu ditekan, tertekan. Tidak bisa berpendapat. Atau tidak bisa bebas berkreasi. Itu jangan sampai seperti itu. Ini juga kita kepada orang tua. Nah pertanyaannya kalau kita titip dia di rumah care. Apakah ibu gurunya walaupun perempuan bisa sama cintanya dengan seorang ibu? Gimana tuh? Kalau gitu ibu-ibu menghina diri bahwa kalian itu replaceable banget. Kan gitu. Ibu Ida gampang diganti Pak Agung. Banyak tuh ganti siapa aja. Apa bisa begitu? Coba tanya sama Joel ya anaknya. Pasti Joelnya nggak mau. Maunya yang ini aja. Yang ini Joel lebih cantik. Coba deh. Dicoba aja. Kalau dia udah nggak bener. Iya kan? Berarti ada kelainan jiwa Joelnya. Lebih gak suka ibunya. Lebih suka bintang film. Kebanyakan nonton Netflix berarti. Oke. Nah ini juga menyeramkan nih. Saya gak sempat kaji. Bahwa career woman juga punya efek kepada suami. Bukan hanya kepada anak. Kalau saya sih membayangkannya begini. Kan namanya saya, untuk istri saya di rumah kan. Ya kan? Saya udah kerja, udah capek gini kan, pulang ke rumah maunya apa? Tenang dong. Ya kan? Coba kalau istri yang juga udah kerja, capek di kantor, apalagi baru dimarahin sama bos, atau baru bikin proyek gagal gitu, coba deh ke rumah. Baru pulang suaminya lihat mukanya udah seperti harimau. Gimana mau minta makan? Mau minta makan, ambil sendiri situ. Kan gitu. Jadi itu faktor kejiwaan rupanya ya. Jadi biar gimana lebih berbahagia, ya saya bukan mau bikin iri ya. Tapi udah kenyataannya ini fakta. Bahwa memang kalau istri di rumah itu akan lebih maksimal. Dia bisa fokus melayani sang suami. Ya. Oke. Mana ya? Oke. Nah ini yang saya mau bahas bahwa family is the key to success. Jadi ini rupanya. Ya, kita banyak orang bahas mau sukses. Anda harus konsisten. Sukses, Anda harus rajin. Sukses, Anda mau jujur. Tapi kenapa saya nggak jujur?
saya nggak rajin. Problemnya karena pendidikan di rumah tangga. Betul nggak? Kenapa kok ada anak, ini anak baik banget, penurut. Menurut saudara begitu lahir langsung penurut? Ada nggak sih? Anak ajaib begitu lahir langsung, nggak ada. Semua harus dididik, semua harus dibentuk. Jadi whatever para motivator, saya sekarang sebagai motivator mesti mulai ganti. Nggak boleh saya bilang kunci sukses. Harus rajin, tahan banting segala macam, omong kosong. Kita memang benar, tapi nggak mungkin diperoleh tanpa melalui proses pembesaran yang benar, pendidikan yang benar di dalam keluarga. Jadi mungkin statementnya saya mesti bilang begini, hai para orang yang sudah dewasa, mau sukses sudah terima aja nasib memang udah susah karena sifat kamu sudah terbentuk kan gitu. Ya kan? Jadi perhatikan bahwa rumah tangga, keluarga jangan dianggap sepele, keluarga-keluarga muda. Kalau mau punya anak yang sukses, yang manusia yang benar lah setidaknya, itu harus di rumah tangga. Saya mungkin bersyukur kita di rumah tangga, anak-anak saya mudah-mudahan dilihat di mata saya semuanya benar ya. Saya nggak tahu kalau di belakang enggak kan, memang anak-anak saya benar. Nah itu semua hasil dari apa? Dari pendidikan di rumah tangga. Setiap malam mamanya selalu sebelum tidur bacain itu Bible story. Ya dah? Nah, saya juga sering khotbah ke sana. Mungkin biar gimana dikit anak-anak dengar juga kali kan. Nah, kita tuangkan prinsip-prinsip seperti loyalitas, mana prioritas dalam hidup, mana baik dan benar, semuanya itu diajarkan. Sehingga itu betul-betul menjadi kunci sukses. Nah, ini ada research dikatakan ya, Harvard University Study Conduct di tahun 1938 untuk melihat rahasianya bagaimana sih caranya membesarkan anak yang sukses. 268 anak lelaki, murid-murid Harvard, di track, dilacak selama 70 tahun loh. Bayangkan. Anak lelaki murid, 268 murid Harvard, selama 70 tahun diikuti terus kehidupannya. Dipantau. Nggak main-main ya, ini research. Apa tuh sih bilang? In the Harvard Grand Study, the first of its kind. Jadi hanya satu yang nggak ada yang sama menyaingi jenis riset tadi. Jadi mental dan physical health dianalisa, as well as dia punya kesuksesan dan kegagalan. Yang konklusi yang jelas yang didapatkan adalah bahwa keluarga itu sangat penting untuk sukses dan hidup yang sukses dan bahagia. Dan untuk mempunyai hubungan yang sehat juga ke depan. Jadi rumah tangga itu menentukan dia berhasil di kehidupannya, sukses juga di dalam hubungan rumah tangga dengan lawan jenisnya. Itu berpengaruh dari rumah tangga. Tadi yang saya bilang, kenapa banyak rumah tangga gagal? Karena salah dari pabrik awalnya. Dihasilkannya lelaki dan wanita yang tidak siap untuk membentuk sebuah rumah tangga. Ya. Nih, those who trouble their family will inherit the wind. The fool will be servant to the wise. Maksudnya apa? Kalau di dalam rumah tangga aja anaknya sudah anak yang gak berbakti, gak ngejengkelin dan segala macam. Itu sudah calon anak yang akan menuai badai di dalam hidupnya. Saudara harus perhatikan itu. Nggak usah jauh-jauh. Kita pergi ke tukang nujum ya. Kan suka gitu cara orang pintar. Saya mau tahu dong bagaimana anak saya peruntungannya. Wah, anakmu akan jadi pembesar. Gini-gini. Tapi tabiatnya nyebelin banget gitu kan ya. Cuma taunya ngurus diri aja nggak bisa. Saudara bisa nilai nggak? Pembohong itu tukang nujumnya. Nggak usah cari tukang nujum. Sekarang saudara mesti bisa lihat. Kalau kita lihat anak-anak kecil aja, ngurus diri nggak bisa, itu udah pasti nggak bisa diprediksi udah gedenya kayak apa. Betul nggak? Tapi coba kalau anak kecil nih, misalkan cucu saya, Toto bisa ambilin grandmanya minum, grandma minum. Wah, atau udah mesti bisa ada kepedulian sama orang yang lebih tua. Kalau dulu saya sudah dididik masih kecil. Kalau orang tua bawa barang, kita nggak boleh diem. Kita harus sambut itu orang tua. Mari-mari saya ambilin tuh barangnya saya yang bawain. Betul nggak?
Kalau ada orang tua lagi sapu, mari kita sapuin. Makanya saya jadi teman favorit dari teman-teman saya. Kalau saya main ke orang tuanya gitu, saya lihat orang tua lagi nyapu, saya bilang, mari tante saya ambilin. Wah, jadi teman saya sering pakai nama saya kalau mau main. Pergi sama siapa? Sama si Purwa, boleh pergi. Karena kita membuat behavior seperti itu. Ya. Jadi ringan tangan ibaratnya. Ringan tangan sama apalagi yang suka pukul apa namanya? Itu ringan tangan juga ya? Sorry ya beda ya. Ringan tangan suka mukul. Satu lagi apa sih? Apa tangan? Yang cekatan gitu. Panjang tangan suka nyuri. Hati-hati nih saya bicara. Oke. Jadi saudara, ini semoga firman ini saudara yakin loh. Saya terus terang yakin. Untung saya nggak terlalu salah banyak kesalahan. Kalau nggak saya menyesal juga. Dan bagi yang belum berumah tangga, yang masih mungkin punya anak belum berkeluarga, bisa nasihati. Kalau masih belum terlambat. Nih, future affected by family, future relationship. Makanya rumah tangga nanti dia susah, dia berumah tangga. Berkeluarga ribut terus, cerai terus, begini-begini semuanya. Nggak pernah menemui kebahagiaan karena didikan dari waktu dulu di rumah tangga tidak benar. Yang tadi, bagaimana melayani diri, melayani orang lain, dan melayani Tuhan itu tidak lengkap pendidikannya kepada mereka. Ya, jadi family relationships lay the foundation for future relationship. Jadi karena dikatakan anak perempuan, siapa lelaki pertama yang dia kenal? Bapaknya. Siapa perempuan pertama yang dia kenal? Ibunya. Kan begitu. Jadi disitulah dia belajar relationship. Sampai ada orang yang broken home, dia nggak percaya mau membangun relationship. Karena dia lihat contoh. Bapak gue tiap hari mama dipukulin aja. Latihan tinju di rumah. Kan gitu. Pukulin istri. Mana dia mau. Satu kali punya lelaki, ntar saya dipukulin juga. Kan begitu. Itu sudah trauma. Ya, contoh teladan yang dia belajar. Jadi, be tolerant with each other. Nah ini juga penting. If someone has a complaint against anyone, forgive each other. Kenapa rumah tangga Tuhan perceraiannya dulu yang atau sekarang? Perceraiannya lebih sedikit karena ada forgiveness. Karena tidak ada orang yang tidak bercacat celah. Kenapa rumah tangga masih bisa lanjut? Karena ada forgiveness, betul nggak? Nah, kalau diajarkan saling forgive, waktu di dalam family ini misalkan kakak anak berantem, kakak adik, ya kan? Mama, dia ambil mainannya gitu. Terus mamanya caranya begini, hukum rimba, balas, gitu. Wah bahaya. Tapi coba kalau mamanya benar aja, udah salah ya kakak, jangan lagi ya. Itu beda kan? Jadi dia belajar dalam keluarga bagaimana bertoleransi juga bahwa orang tidak sempurna. Karena kalau tidak bisa, rumah tangga gagal. Sedikit tersinggung, cerai. Ngeri kan? Ngeri gak kamu? Ngeri saya. Kalau punya pasangan, kalau Angie udah ngomongin sama Brandon. Brandon, sekali salah, cerai. Hidupnya Brandon jalan tiap kali gemeter. Ya kan pasti kan. Mau makan, pegang sendok lagi gemeter. Salah gak ya? Salah gak ya? Jadi harus dididik ya. Makanya penting peranan keluarga. Saya percepat. Yang mana ya? Ini kan? Nah ya. Those who say I love God, kata dia bilang lebih buruk. Yang tidak mencintai brothers and sisters itu liars. Ya. Dan dikatakan malah lebih buruk dari orang-orang yang tidak beriman. Jadi human beings are social creatures. Jadi memang nggak bisa hidup sendiri. Kita memang sudah dirancang sedemikian rupa memang untuk connect satu dengan yang lain. Untuk apa? Membangun suatu hubungan. Ya. Jadi dan pertama kali hubungan itu dialami anak-anak adalah dengan orang tuanya. Jadi orang tua sangat berperan di dalam keluarga menunjukkan jenis hubungan seperti apa yang indah itu. Itu yang dia kenal. Ngerti ya? Dan apa? In their early years, a child from a strong bond with parents. Yang membentuk cara dia memandang
dirinya dan orang lain. Jadi orang tua itu berperan sekali. Dan juga mendevelop security, kenyamanan, daya tahan juga, ya dikatakan the quality influence the child's ability to form and maintain relationship in adulthood. If this relationship is strong, a child will be more likely to successfully navigate and form meaningful future relationship. Jadi anak yang rapuh juga itu sumbernya karena dalam rumah tangga. Jadi sekarang kita bisa simpulkan, apapun yang nggak beres itu asal mulanya selidiki dari rumah tangga. Karena kalau dari rumah tangga benar, contohnya Musa dididik dengan benar, siapa lagi contoh di Bible yang dididik dengan benar? Dia tidak bengkok ke sini sana. Yusuf, lihat, itu karena pendidikannya benar. Dari apa? Dari kecilnya. Oke, jadi ini aja. Nah, dikatakan keluarga bisa merubah, berdampak kepada pengembangan otak. Jadi kalau keluarganya nggak benar, otaknya juga bisa perkembangannya jadi tidak baik. Mental health-nya, well-being-nya, semua dipengaruhi dari rumah tangga. Oke? Kebahagiaan juga rupanya diselidiki, kebahagiaan orang setelah dewasa itu berpengaruh sekali dengan pengalaman dia waktu kecil. Karena banyak tekanan-tekanan semasa kecil itu masih traumanya terbawa sampai dia dewasa. Ya. Nah, ini kira-kira ini aja tips, ini slide terakhir. Look at how good and pleasing it is when families live together as one. Ya, ini Mazmur. Kalau kita bersatu dalam segala hal, satu hati, satu keinginan, satu iman, satu rasa, satu penanggungan, semua itu firman Tuhan sudah katakan sangat baik dan membahagiakan. Jadi sarannya kita harus mau invest di dalam family support. Terutama misalnya waktu apa aja pokoknya untuk mendukung keluarga itu harus diprioritaskan. Ya, kalau pilih beli TV baru atau beli apa yang bisa mensupport kebutuhan anak, family itu lebih didulukan. Lalu improve communication, ini penting sekali. Ya, terutama mungkin bapak atau ibu juga ada tergantung, tapi kebanyakan mungkin para bapak yang susah berkomunikasi. Kita harus belajar bisa berkomunikasi sama anak. Karena penting sekali itu. Karena komunikasi itu adalah cara satu-satunya kalau saya lihat untuk menyelesaikan masalah apapun. Karena bagaimana saudara bisa menyelesaikan masalah tanpa mengetahui masalah itu dengan jelas. Dan kita nggak bisa baca hati orang. Kecuali itu orang menyatakan. Misalnya Nenat nih tahu-tahu sama saya tiap kali buang muka. Gimana menyelesaikannya? Saya nggak ada alat gitu. Bisa dikeker gini. Oh ternyata begini. Nggak bisa. Saya harus ajak komunikasi. Nenat boleh terus terang saya merasa gini. Kira-kira kenapa sih? Gitu. Kita dia ngomong hatinya. Itu komunikasi. Jadi begitu juga suami istri perlu komunikasi. Jangan didikin ngambek. Udah cat. Nggak usah bicara. Nggak susah. Kalau tidak ada komunikasi yang bagus dalam keluarga. Sebenarnya keluarga itu sudah dinyatakan tidak sehat. Karena kalau komunikasi masih terpelihara. Problem sebesar apapun akan selesai. Bisa dihadapi dan diatasi dan dilalui. Kalau ada komunikasi. Begitu juga komunikasi dengan anak. Anak itu perlu punya beban di sekolah. Jangan di-cut aja biar dia dengar ada problema apa di sekolah. Kenapa dia jadi takut nggak mau ke sekolah? Kemarin semangat. Wah mau sekolah. Sekarang nggak mau nggak mau sekolah lagi. Kita mesti cari tahu penyebabnya itu komunikasi. Jangan main. Pokoknya sekolah. Harus pintar. Kalau nggak kasih biar tambah lagi ditekan. Di rumah ditekan, di sekolah juga ditekan, mungkin dibully. Kan kita juga nggak tahu. Atau apa yang dia takutin dan khawatirin. Kita harus communicate dengan baik. Ya. Nah ini family dinner. Terus terang family dinner time di saya nggak pernah terjadi. Dari saya dibesarkan, keluarga, mungkin juga istri saya. Walaupun saya udah sering bicara, bisa nggak? Kayaknya sulit. Ada kawan saya yang bisa keluarganya punya dinner time. Karena dinner time bersama itu makan. Sekarang kalau nggak bisa, kita keluarga tetap makan bersama. Karena pada waktu makan bersama kita bisa ngobrol. Gitu kan maksudnya. Pendekatan satu dengan daripada tidak ada waktu bersama. Gitu ya. Jadi dinner itu bagus. Bahkan masalah dinner ini dipakai oleh pihak bisnis, pihak politik untuk melobi.
Dikatakan kalau mau melobi mendapatkan proyek atau samanya, kenyangkan dulu perutnya. Dia udah senang gini-gini, udah gampang. Kalau lagi lapar, disuruh gini-gini, oh dia ngambek. Gue udah kelaparan begini, nanya lagi begini-begini, ya kan? Jadi melalui perut gitu kan gitu. Spend more quality time together. Ini penting. Luangkan waktu. Saya selalu bilang companionship, tapi jangan lupa bukan luangan waktu bersama cuma buat main-main senang-senang. Ada pasangan dia bingung. Kami sering kok pergi-pergi entertainment segala macam piknik bersama, kok akhirnya cerai juga ya? Karena mereka quality time-nya tidak bersama Tuhan. Karena kalau tidak bersama Tuhan, semua itu adalah kepelesiran. Tidak membawa perubahan kepada bonding karakter kita. Tapi kalau bersama Tuhan, kita semakin Semakin dipersatukan. Jadi penting quality time itu with God. Jangan quality time main basket terus yang main-mainnya semua Tuhannya tidak ada, ya. Jadi mungkin ini saja yang saya coba sampaikan. Buat saya secara pribadi semakin menyadari ya kenapa juga Tuhan menggerakkan saya mulai mau bersaksi masalah rumah tangga dan segala macam. Karena rupanya memang rumah tangga ini sedang dihancurkan. Dan ini adalah benteng pertahanan penting bagi pelayanan Tuhan. Kalau rumah tangga hancur, setan berhasil. Hancur semua. Ya, jangan harap ada penginjil pendeta yang benar kalau rumah tangganya udah pada hancur. Yang ada nanti ya yang munafik, yang mencari keuntungan, mencari kekayaan dan segala macam perlakuan yang tidak baik. Terima kasih, semoga semua bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati, terutama bagi anak-anak muda supaya lihat jangan terjerat kepada tren yang sedang terjadi, ya. Dan itu sungguh memprihatinkan. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur atas firman yang menyadarkan kami. Mungkin selama ini kami lalai, kami belum tahu bahwa rumah tangga adalah menjadi satu dasar utama pekerjaanmu. Agar semua boleh terwujud, semua dimulai dari rumah tangga kami. Bapak bantu masing-masing kami untuk boleh menyadari ini. Dan juga bantu kami untuk menyadari siapapun, mungkin anak kami, atau keponakan, atau saudara kami. Agar mereka menyadari bahwa segala permasalahan sumbernya berawal dari kualitas rumah tangga. Biarlah mulai hari ini kami mulai memperhatikan kualitas rumah tangga kami, hubungan kami satu dengan yang lain, dengan istri, suami, maupun dengan anak-anak dan cucu, agar kami membangun dengan sebaik-baiknya. Karena itu menjadi satu investasi yang pasti untuk kebahagiaan, kesuksesan, dan keselamatan kami pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapak, berkati masing-masing kami yang sudah hadir di tempat ini. Sebentar kami juga akan melakukan perjamuan yang kudus. Bagi yang ambil bagian, Engkau kiranya memberkati, biar semua boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya, kita katakan amin.